wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran yaitu Pendidikan Kewarganegaraan yang mempelajari tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, apa sih Undang-Undang Dasar anak-anak? Ya, Undang-Undang Dasar yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan bersifat pokok. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari anak-anak. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI untuk pertama kalinya yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wijayadiningrat dan wakil ketuanya yaitu Hibagase Yoshio dari Jepang dan Sureso. BPUPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama, BPUPKI tersebut membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Prof. Muhammad Yamin, SH, Prof. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. BPUPKI menggelar sidang keduanya pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945 dengan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketua Prof. Dr. M.R. Supomo dan anggotanya yaitu M.R. Wongsonegoro, M.R. Ahmad Subarjo, M.M. A.A. Maramis, M.R. R.P. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Hasil sidang kerja panitia perancang undang-undang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Lalu, pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar. Di rapat tersebut terdapat 3 hak pokok yang harus masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, serta batang tubuh undang-undang. Hasil sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Setelah dibentuknya PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945, secara fakta atau ipso facto kita memang menyatakan kemerdekaan sebagai sebuah negara. Namun, terkait pemerintah yang berdaulat dan wilayah secara yuridis atau ipso jure sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui. Lalu, sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945
berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan PPKI atau Dokuritsu Zunpi Inkai. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tentunya mengalami beberapa perkembangan, diantaranya yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi atau dasar hukum negara Republik Indonesia. Pada periode 27 Desember 1950 sampai 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar 1945 berkembang hingga ditetapkan sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakunya kembali Undang-Undang Dasar. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Terima kasih telah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.